Tapi sebelumnya kita sama-sama akan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Allah yang Maha Kuasa bersama. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Surgawi, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama kami di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengaja. Kami sangat menyesal dan bertobat dari semua dosa kami demi Putramu Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Ampunilah kami atas semua yang telah kami lakukan dan karuniakanlah kami agar kami dapat melayani Engkau di dalam kehidupan yang baru bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Allah yang Maha Kuasa, yang mengampuni setiap orang yang sungguh-sungguh bertobat, mengasihi kita, mengampuni dan melepaskan kita dari semua dosa kita, meneguhkan dan menguatkan kita dalam segala kebaikan, dan memelihara kita dalam kehidupan yang kekal, melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat, saya persilakan untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan menyembah Tuhan pada siang hari ini. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every praise we could ever bring. We'll live for you, in Jesus the name. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one that could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Oh, we'll live for you. Holy, there is no one like. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me. Worthy of every song we could ever sing, worthy of all the praise we could ever bring, worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you, oh, we'll live for you, Jesus. Jesus, the name above every other name. Jesus, the only one who could ever save. Worthy of every breath we could ever breathe. We'll live for you. Oh, we'll live for you. Holy and holy, there is no one like you. There is none beside you. Open up my eyes in wonder and show me who you are and fill me with your heart and lead me in your love to those around me.
I will not shake it. Terima kasih Tuhan. Kami akan belajar Tuhan untuk selalu menaruh rasa percaya kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Masih semangat, amin? Sudah pada makan? Sudah, jadi harus semangat, oke? Mari sama-sama kita angkat pujian. Ajaib Kau Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Sama-sama kita nyanyikan. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Amin. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan tak ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Mari jemaat Tuhan kita katakan ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa.
Kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya yang kita andalkan, amin. Dia adalah Tuhan yang setia, yang selalu ada bagi kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita sama-sama angkat pujian di bawah. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Terima kasih Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk duduk.
Pembacaan yang pertama terambil dari Perjanjian Lama, Amos pasal 7 ayat 10 sampai 17. Amos pasal 7 ayat 10 sampai 17. Amos diusir, ayat 10. Lalu Amasya imam di Betel menyuruh orang menghadap Yerobeam Raja Israel dengan pesan, Amos telah mengadakan persepakatan melawan tuanku di tengah-tengah kaum Israel. Negeri ini tidak dapat lagi menahan segala perkataannya. Sebab beginilah dikatakan Amos, Yerobeam akan mati terbunuh oleh pedang dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan. Lalu berkatalah Amasya kepada Amos, "Pelihat, pergilah, nyalah ke tanah Yehuda, carilah makananmu di sana dan bernubuatlah di sana. Tetapi jangan lagi bernubuat di Betel, sebab inilah tempat kudus raja, inilah bait suci kerajaan." Jawab Amos kepada Amasya, "Aku ini bukan nabi dan aku ini tidak termasuk golongan nabi, melainkan aku ini seorang peternak dan pemungut buah arah hutan. Tetapi Tuhan mengambil aku dari pekerjaan menggiring kambing domba, dan Tuhan berfirman kepadaku, pergilah bernubuatlah terhadap umatku Israel. Maka sekarang dengarlah firman Tuhan. Engkau berkata, janganlah bernubuat menentang Israel dan janganlah ucapkan perkataan menentang keturunan Ishak." Ayat 17, "Sebab itu beginilah firman Tuhan, istrimu akan bersundal di kota dan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan tewas oleh pedang. Tanahmu akan dibagi-bagikan dengan memakai tali pengukur. Engkau sendiri akan mati di tanah yang najis dan Israel pasti pergi dari tanahnya sebagai orang buangan." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Pembacaan Alkitab yang kedua terambil dari 2 Korintus 1 ayat 1 sampai 11. Surat Paulus yang kedua kepada jemaat di Korintus. Salam dari Paulus, yang oleh kehendak Allah menjadi rasul Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus di seluruh Akhaya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Terpujilah Allah, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka, yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan yang kami terima sendiri dari Allah. Sebab sama seperti kami mendapat bagian berlimpah-limpah dalam kesengsaraan Yesus, dalam kesengsaraan Kristus, demikian pula oleh Kristus kami menerima penghiburan berlimpah-limpah. Jika kami menderita, hal itu menjadi penghiburan dan keselamatan kamu. Jika kami dihibur, maka hal itu adalah untuk penghiburan kamu, sehingga kamu beroleh kekuatan untuk dengan sabar menderita kesengsaraan yang sama seperti yang kami derita juga. Dan pengharapan kami akan kamu adalah teguh, karena kami tahu bahwa sama seperti kamu turut mengambil bagian dalam kesengsaraan kami. Kami juga turut mengambil bagian dalam penghiburan kami. Sebab kami mau, saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil. Beban yang ditanggungkan atas kami adalah begitu besar dan begini berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri kami sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati dari kematian yang begitu ngeri. Ia telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami, bahwa Ia akan menyelamatkan kamu lagi. Karena kamu juga turut membantu mendoakan kami, supaya banyak orang mengucap syukur atas karunia yang kami peroleh berkat banyaknya doa mereka untuk kami. Demikianlah firman Tuhan.
Mari kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk waktu, kekuatan, dan kesehatan yang masih Kupercayakan bagi kami Tuhan. Jikalau sebentar kami akan merenungkan sedikit daripada firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu sendiri akan terus berbicara kepada kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Aduh, ketika lagu tadi yang satu-satunya yang Tuhan andalkan, itu diam-diam saya nangis tadi di situ. Memang dalam kehidupan kita tidak bisa mengandalkan siapapun. Baik itu suami kita, anak-anak kita, keluarga kita, atau siapapun. Semuanya dibatasi oleh waktu. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, itu selamanya. Tuhan pasti ada bersama dengan kita. Aduh maaf, saudara-saudara. Shalom buat Bapak, Ibu, saudara-saudari yang hadir pada siang hari ini dan juga untuk saudara-saudara yang hadir lewat Zoom. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Kadang-kadang kehidupan yang kita jalani selalu mengalami pasang surut. Kadang-kadang kita merasa sedih, di lain waktu kita merasa bahagia, kita merasa kecewa, tapi di satu hari kita merasa begitu bersukacita. Dan kehidupan ini tidak akan selalu berjalan dengan mulus sesuai dengan apa yang kita bayangkan. Kita misalnya membayangkan kehidupan kita pengen A, tapi ternyata yang jadinya Z gitu. Ya. Tapi masalahnya adalah bagaimana respon kita ketika kesulitan, masalah dan tantangan datang menghampiri kehidupan saudara dan saya. Kita nggak mungkin lepas dari masalah. Selama kita hidup, pasti masalah selalu ada. Nah, bagaimana respon kita? Bagaimana reaksi kita? Karena reaksi yang berbeda itu akan menyatakan atau mencerminkan kita adalah orang yang bagaimana. Mungkin pada saat masalah datang kita menjadi cepat putus asa. Atau kita merasa menyalahkan Tuhan. Atau kita juga akhirnya merenungkan kenapa semua ini terjadi. Dan kita terus berdoa, bergantung, berharap kepada Tuhan. Terkadang kita merasa tidak mudah untuk menerima penderitaan atau masalah yang terjadi dalam hidup kita. Terlebih kita merasa bahwa kita kan orang Kristen gitu ya, kita sebagai pengikut Kristus gitu. Kadang kita bertanya, Tuhan itu baik gak sih gitu. Dengan ngasih penderitaan yang begini berat buat saya gitu. Mengapa sih saya harus yang mengalami masalah ini gitu. Atau kita pada saat masalah atau penderitaan itu datang, kita langsung introspeksi diri. Aduh, kira-kira dosa apa ya yang sudah saya lakukan sehingga saya mengalami masalah ini, sehingga penderitaan ini datang menghampiri kehidupan kita. Atau mungkin di satu saat kita menyalahkan Tuhan, kita gak mau terima masalah yang kita hadapi ini. Dan kalau kita baca dalam surat Korintus ini, ketika Paulus menulis surat ini, ia pun sedang mengalami kesulitan dan tantangan dalam hidupnya. Tapi hal apa yang membuat Paulus tetap bertahan untuk melakukan tugasnya? Padahal di satu sisi bisa aja Paulus pergi. Udahlah, ini jemaat Korintus lebih baik saya tinggalkan aja gitu. Bermasalah begini. Tapi Paulus ternyata tidak melakukan itu. Dia tidak meninggalkan jemaat Korintus. Nah, Paulus bertahan karena dia memiliki pandangan hidup yang benar tentang Allah. Dan dia yakin bahwa Allah pasti akan menghibur dia di dalam segala penderitaan yang dia alami. Paulus tetap memilih untuk menghadapi serangan dan tantangan tersebut
karena Paulus punya kerinduan hendak membawa hati orang-orang Korintus tersebut agar kembali untuk mentaati Tuhan. Tadi kita sudah baca di dalam 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 11. Di situ diceritakan bagaimana pengenalan dan pengalaman yang mendalam dari seorang Paulus terhadap Allahnya. Selain Paulus, ternyata Amos juga mengalami penderitaan ketika ia menyampaikan kebenaran firman Allah. Ia diusir oleh Amasya, tapi Amos tetap taat dan setia pada panggilan Allah. Setiap orang percaya pasti di dalam hati memiliki pandangan tentang Allah. Sebagian besar di sini saudara-saudari sudah mengikuti Alfa. Pasti ada sesi itu ya, siapakah Allah gitu kan, siapakah Yesus. Dan apa pandangan tentang Allah itu akan mempengaruhi bagaimana seseorang ketika ia menghadapi kesulitan, ketika ia menghadapi masalah dan kesengsaraan di dalam hidupnya. Nah, di ayat ketiga dari 2 Korintus ini ada kata yang menarik buat saya. Saya bacakan, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Nah, di sini dikatakan penuh. Penuh itu artinya apa ya? Penuh itu artinya tidak ada ruang yang kosong. Semuanya sudah penuh terisi. Ya. Kemudian sumber. Sumber itu artinya tempat asal mula sesuatu itu muncul atau tempat keluarnya sesuatu seperti mata air. Dan sumber ini tidak akan ada habis-habisnya. Kalau misalnya teman-teman ke pantai kan tahu ya, nelayan setiap hari menangkap ikan. Apakah ikannya habis? Tidak. Karena sumbernya itu selalu mengeluarkan yang baru. Atau misalnya air garamnya, apakah habis juga? Tidak juga. Ya, itu selalu ada dan selalu tersedia. Segala berarti semua jenis ada, segala macam ada gitu. Lengkap semuanya, ya. Sampai hal yang terkecil pun tersedia, disediakan, ada, ya. Sumber segala penghiburan. Artinya tempat di mana penghiburan itu pertama kali ada atau pertama kali muncul. Yaitu lewat siapa? Lewat Tuhan kita. Menghibur dalam bahasa Yunaninya yaitu paraklesis, yang berarti berdiri di sisi seseorang sambil mendorong dan menolongnya pada saat kesukaran atau pada saat dalam penderitaan. Dan kalau kita tahu kita dalam masa sengsara ini, pada saat Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia memberikan seorang penolong buat kita. Yaitu siapa? Yaitu Roh Kudus. Melalui Roh Kuduslah itu yang akan menghibur kita. Dan Paulus memiliki keyakinan ini. Sehingga keyakinan ini menjadi sandaran bagi Paulus untuk menghadapi semua penderitaan. Dan Paulus pun mengalami pengalaman yang nyata secara pribadi. Dia hidup bergaul dekat dengan Allah. Ya, bahwa kesulitan, di dalam kesulitan itu Tuhan memberikan penghiburan bagi Paulus. Apa yang dibutuhkan orang ketika mengalami kesusahan, ketika dia mengalami kesulitan, ketika menghadapi masalah adalah penghiburan dan dorongan. Dan penghiburan yang terbesar adalah yang datang dari Tuhan sendiri. Kita mungkin bisa dihibur oleh orang, oleh teman terdekat kita. Tapi dia tidak akan terus-terusan berada 24 jam di samping kita. Dia pun dibatasi oleh waktu. Tapi penghiburan yang terbesar datangnya dari Tuhan. Makanya kita hidup harus selalu mengandalkan Tuhan. Karena hanya dialah yang bisa kita andalkan.
Dari kisah ini kita dapat belajar dari pengalaman Paulus bahwa dia bertahan dalam kesulitan atau penderitaan. Karena yang pertama, setiap orang percaya dapat melewati peristiwa buruk ataupun masalah berat apapun kalau ia berjalan bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua, penderitaan atau masalah apapun yang kita alami itu seharusnya tidak menjauhkan kita dari Tuhan. Tapi justru pada saat kita mengalami masalah, seharusnya itu semakin mendekatkan kita kepada Tuhan. Karena Dia yang sanggup memberikan kekuatan dan penghiburan buat kita. Dan poin yang ketiga, kadang-kadang Allah mengizinkan kesukaran atau masalah menimpa kehidupan kita, supaya kita setelah mengalami penghiburannya dapat menghibur, dapat menguatkan orang lain di dalam penderitaan mereka. Jadi kita sudah mengalami sendiri. Jadi pada saat ada teman yang sharing, ada yang cerita kepada kita, kita tidak asal mendengar, tapi kita bisa memberikan jadi kesaksian yang kita alami itu bisa hidup gitu ya pada saat kita bercerita kepada dia. Karena apa? Karena manusia itu adalah makhluk yang memiliki emosi, yang memiliki perasaan dan memiliki hubungan sosial. Jadi ketika kita dapat merangkul seseorang secara perasaan berdiri di sisi kita, maka itu akan mudah untuk melanjutkan pembicaraan. Berdiri di sisi perasaan yang sama adalah hal yang penting. Makanya kita harus mengalami proses perjalanan iman itu secara pribadi. Jadi kalau misalnya Tuhan kasih masalah buat teman-teman semua di sini, jangan marah ya. Itu berarti teman-teman akan naik level gitu ya, kalau bisa melewati itu. Saudara, apapun yang menjadi pergumulan atau beban pikiranmu hari ini, andalkanlah Tuhan. Dia yang akan menolongmu dan memberi jalan keluar dari setiap persoalanmu. Yakinlah, setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi padamu, itu Tuhan pakai untuk membentukmu. Dia sudah mengatur semuanya. Dan bahkan masa depanmu telah dipersiapkannya dengan baik. Untuk itu, tetaplah andalkan Tuhan dan berharap padanya. Dan tetaplah berdoa, meskipun memang doa tidak membuat kita luput dari masalah. Tapi dengan berdoa, itu membuat kita menjadi tenang. Meskipun kita berada di tengah-tengah masalah. Jika Tuhan izinkan kita mengalami hal yang berat, maka Ia juga akan memberikan bahu yang kuat buat kita. Dan Tuhan mau kita tumbuh semakin kuat di balik setiap proses yang kita alami. Tetaplah kuat, tetaplah andalkan Tuhan, jangan menyerah. Bahkan dalam keadaan tersulit sekalipun, Tuhan tetap mengasihi dan peduli dengan hidupmu. Dan sebagai penutup, biarlah dalam kehidupan ini kita juga mengalami pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan secara pribadi. Sehingga kita tidak hanya mendengar cerita apa yang orang lain alami, tapi biarlah kita sendiri sebagai pemain di dalam perjalanan iman kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah mengingatkan kami bahwa di dalam kehidupan kami harus selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Karena Engkaulah yang sanggup memberikan penghiburan dan kekuatan bagi kami Tuhan. Di tengah-tengah setiap masalah dan persoalan kehidupan kami yang kami alami. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri akan terus meneguhkan dan berbicara
di dalam setiap hati kami masing-masing yang hadir pada saat ini. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Sang Bapa. Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan katolik, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk, kita akan menaikkan doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena atas kasih-Mu, atas berkat-Mu kami bisa berkumpul di tempat ini, kami bisa beribadah bersama mendengarkan firman-Mu ya Tuhan dengan kondisi yang baik Tuhan. Tuhan, pertama-tama kami ingin berdoa untuk gereja di seluruh Indonesia, khususnya gereja kami, Gereja Anglikan St. Paul Bandung Tuhan. Tuhan yang memberkati pemimpin, Tuhan yang memberkati kami jemaat-jemaatnya Tuhan, biarlah program-program yang direncanakan itu bisa berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan, pakailah gereja ini Tuhan, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang mengenal Engkau. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa untuk kami masing-masing di sini Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing. Tuhan, Engkau yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan kami, baik pekerjaan, sekolah, perkuliahan Tuhan. Tuhan, Engkau yang mengetahui Tuhan, dan kami percaya bahwa ketika kami tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, ketika kami mengandalkan Engkau Tuhan, maka semua pergumulan itu bisa kami hadapi. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan, jika ada di antara kami di sini yang sakit Tuhan, kondisinya kurang baik, baik secara fisik, jasmani, rohani Tuhan, biarlah Engkau yang memulihkan Tuhan. Engkau tahu Tuhan bagian mana dari tubuh kami yang sakit, Engkau yang memulihkan, Engkau yang mengangkat ya Tuhan sakit penyakit agar kami bisa beraktivitas kembali dengan baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Mari bersama-sama kita memanjatkan doa yang sudah diajarkan Tuhan kita Yesus Kristus bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Boleh dipersiapkan terlebih dahulu. Dan selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk persembahan ini bersama. Bagimulah ya Tuhan kebesaran, kuasa, kemegahan, dan keagungan. Karena segala sesuatu di surga dan di bumi adalah milik-Mu. Segala-galanya berasal daripada-Mu,
dan dari milik-Mu sendiri kami mempersembahkannya kepadamu. Amin. Shalom, selamat siang, selamat hari Minggu. Kami ucapkan selamat datang kepada semua yang pertama kami ucapkan selamat datang yang baru pertama kali hadir di sini. Apakah ada yang baru pertama kali hadir di sini? Ya. Ya, teman yang sebelah kiri kan udah bisa memberikan salam. Ya. Kami ucapkan terima kasih kepada Kak Hermin yang membawakan khotbah pada kesempatan kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dalam pelayanannya, dalam keluarganya juga. Ya. Kegiatan Alpha akan diadakan pada hari Rabu jam 6 atau 18.30 dan CG akan dilaksanakan setiap hari Sabtu jam 4 untuk Daisy dan jam 5 untuk Iris. Ya. Setelah ibadah jangan langsung pulang dulu karena kita berkat di bawah dan kita menikmati berkat dulu baru pulang. Terima kasih. Apakah ada pengumuman tambahan dari Kak Selvi atau? Terima kasih Jackson. Oke teman-teman, Bapak Ibu sekalian, ada sedikit penambahan terkait konfirmasi. Nah jadi konfirmasi ini mungkin bagi sebagian teman-teman, Bapak Ibu mungkin bertanya apa sih konfirmasi itu? Nah konfirmasi itu adalah sebagai tanda bahwa teman-teman, Bapak Ibu sekalian itu diterima dalam komunitas kita. Jadi nanti teman-teman akan didoakan oleh Bishop. Nah bishopnya ini dari Singapura, nanti dia akan datang dan teman-teman akan ditumpang tangan. Nah jadi sekali lagi dikonfirmasi itu sebagai tanda teman-teman itu diterima bersama dengan kita untuk melayani bersama di tempat ini dan sebagai keluarga dalam komunitas kita. Ya jadi kurang lebih seperti itu tentang konfirmasi dan konfirmasi ini akan dilaksanakan tanggal 23 Mei. Itu di hari Selasa. Tepatnya itu di Dana Mulia jam 18. Jadi di hari Selasa tanggal 23 Mei. Jadi teman-teman yang sudah dikonfirmasi maupun yang mau dikonfirmasi nanti bisa daftarkan diri kepada saya dengan mengisi formulir. Nanti dan juga buat Bapak Ibu yang ada di tempat ini bisa hadir bersama juga dalam ibadah konfirmasi itu. Jadi tanggal 23 Mei siapkan waktunya, ditandai di kalendernya supaya nanti bisa hadir bersama dengan kita. Itu saja, Tuhan Yesus memberkati. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama akan menutup ibadah pada siang hari ini. Kau Raja
Mari bersama kita menerima berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita senantiasa. Amin. Silakan duduk untuk bersaat teduh. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu teman-teman, ibadah kita telah selesai. Dipersilahkan Bapak Ibu bisa bersalam-salaman. Setelah itu kita menuju ke bawah dan kita akan makan siang bersama. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.